Hai teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi di dunia Japanese ID. Pada kesempatan kali ini, kita akan tryout ketiga kemampuan teknis guru P3K. Sudah lama nih kita tidak adakan tryout seperti ini. Semoga teman-teman masih tetap semangat untuk mengulang kembali materi-materi seputar kemampuan teknis P3K ini, sehingga teman-teman bisa mahir. Karena ala bisa, karena biasa. Oke, seperti biasa, untuk mengikuti tryout video ini, ada beberapa langkah yang saya sediakan, yaitu yang pertama, jumlah soal dalam video ini ada 40 soal sesuai jumlah soal yang akan diujikan di tes kompetensi P3K 2021. Yang kedua, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Yang ketiga, saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal, agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silahkan video di pause. Yang keempat, untuk teman-teman yang ingin menghitung skor kompetensi teknisnya, silakan dicatat jumlah soal yang benar. Setiap poin yang benar dikalikan 3 poin dan salah 0 poin. Oke, untuk teman-teman yang ingin file daripada video ini, silahkan di-download di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1, tryout ketiga kompetensi teknis guru P3K. Soal nomor 1. Berdasarkan rencana strategis atau Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai 2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan, B. Alat bantu pembelajaran fasilitas pendidikan, C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan, D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan, E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan yang lain dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini, mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan. Untuk itu disebut dengan A. Teleconference, B. Email, C. Website, D. Chatting, E. Browsing. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah B. Email. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, dan fasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan pencobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut dengan kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Conceptual Teaching Learning. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah B. Eksplorasi. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dan komunikasi pembelajaran dengan para siswa, yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik
melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. Memberikan pertanyaan atas tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Menyiapkan kondisi fisiologis peserta didik. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. B. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atas tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 4. Respon peserta didik untuk merespon. C. Memberikan pertanyaan atas tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. D. Memberikan pertanyaan atas tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 1. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atas tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah ya, yaitu E. Yang pertama, penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Yang kedua, memberikan pertanyaan atas tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Yang ketiga, respon peserta didik untuk merespon. Yang keempat, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Oke, itu dia soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Dalam kaitannya dengan upaya memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran. B. Pendekatan pembelajaran. C. Strategi pembelajaran. D. Gaya pembelajaran. E. Kemampuan belajar. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C, yaitu pada strategi pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 7. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intake siswa. B. Tingkat kesulitan. C. Sarana pendukung. D. Bakat dan minat siswa. E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Jawaban yang paling tepat adalah ya, yaitu E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, fungsi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. Lanjut ke soal nomor 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar. B. Standar kompetensi. C. Indikator. D. Metode pembelajaran. E. Sumber belajar. Jawaban yang paling tepat adalah ya, yaitu A. Kompetensi dasar. Lanjut ke soal nomor 10.
Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama, potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor A. 1234, B. 2356, C. 1235, D. 1245, E. 3456. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah B, yaitu 2, 3, 5, dan 6. Kita lanjut ke soal nomor 11. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Mengadakan tes remedi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C, yaitu mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaannya soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D, yaitu diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian, analisis hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian sebagai indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Lanjut ke soal nomor 14. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu mengukur efektivitas proses pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 15. Penilaian diatur dalam Permendiknas RI nomor A. Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007. B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007.
C. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007. D. Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007. E. Permendiknas RI nomor 19 tahun 2007. Jawaban yang paling tepat adalah ya, diatur dalam Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007, yaitu pilihan B. Lanjut ke soal nomor 16. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan A. Soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Soal uraian objektif, D. Kriteria, E. Tes performance. Jawaban yang paling tepat adalah ya, tes performance, yaitu pilihan E. Lanjut ke soal nomor 17. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik, B. Mengumpulkan lembar-lembar jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik, C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembar-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, harus memperhatikan A. Substansi, konstruksi, bahasa, B. Substansi, konstruksi, validasi, skor, C. Substansi, bahasa, konstruksi, skor, D. Substansi, validitas, bahasa, realitas, E. Substansi, konstruksi, validitas, realitas. Jawaban yang paling tepat adalah iya, E. Substansi, konstruksi, validitas, dan realitas. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penalahan soal, perakitan soal, analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penalahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktik, dan tes kinerja, tugas proyek, dan portofolio. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D, yaitu belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik
pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional atau UN dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. E. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama, dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A, yaitu penilaian hasil belajar oleh peserta didik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian, kognitif, afektif, B. Kognitif, kepribadian, psikomotor, C. Afektif, kognitif, mental, D. Kognitif, psikomotor, afektif, E. Psikomotor, kognitif, minat. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Lanjut ke soal nomor 22. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran, B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung, C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar, D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D, yaitu guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Lanjut ke soal nomor 23. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan, dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu memberikan pretest maupun posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 24. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilakukan secara A. Sahih atau valid, adil, terbuka, bermakna, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, objektif, efisien, dan efektif, sistematis, dan akuntabel. B. Terbuka, bermakna, adil, sahih atau valid, efisien, dan efektif, menyeluruh, terpadu, akuntabel, menggunakan acuan norma. C. Sahih, valid, adil, terbuka, bermakna, objektif, dan efisien, berkesinambungan, terpadu, menyeluruh. D. Terbuka, adil, bermakna, menyeluruh, objektif, efektif, dan efisien, terpadu, berkesinambungan, adil. E. Sahih atau valid, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, akuntabel. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E. Sahih atau valid, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Oke, lanjut ke soal nomor 25. Berikut adalah alasan paling tepat guru perlu mengatur kelas pada saat pembelajaran berlangsung. A. Dapat memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda.
B. Guru dapat memperhatikan potensi dan kekurangan peserta didik. C. Peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. D. Agar tidak membuka peluang peserta didik merugikan peserta didik lainnya. E. Mencegah adanya perilaku menyimpang dari peserta didik selama proses pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah A. Menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. B. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. C. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. D. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. E. Menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan atau terdapat pada silabus yang telah disusun. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik pengskoran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang digunakan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan atau terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Jawabannya paling tepat adalah ya, B, yaitu SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Kita lanjut ke soal nomor 28. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi dasar mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C, yaitu kompetensi dasar mata pelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 29. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Jawabannya paling tepat adalah ya, B, yaitu kompetensi dasar. Oke, lanjut ke soal nomor 30. Dalam mengembangkan penilaian, hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini, kecuali A. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu, sehingga penilaian berjalan bersama dengan proses pembelajaran. B. Mengembangkan tugas penilaian yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. C. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong memperkuat penilaian sebagai cermin diri. D. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar. E. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E, yaitu melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Kita lanjut ke soal nomor 31. Menerapkan suatu prinsip atau employing principle, membuat model building, mengevaluasi, evaluating, merencanakan atau planning, memperhitungkan atau meramal kemungkinan, extrapolating, meramalkan, predicting, menduga atau mengungkapkan pendapat atau mengambil kesimpulan, inferring, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan atau dealing with retrieval.
B. Memproses atau processing, C. Menerapkan dan mengevaluasi, D. Perilaku yang kreatif, E. Perilaku-perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil atau mempertimbangkan keputusan, kompleks logical, judgment behavior. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menerapkan dan mengevaluasi. Lanjut ke soal nomor 32. Dalam mengembangkan indikator, hendaknya A. Urutannya berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. B. Adanya keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. E. Memperhatikan rujukan, objek, dan atau alat bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jawaban paling tepat adalah D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 33. Mengintegrasikan atau synthesize, mengelompokkan atau grup, menjelaskan atau explain, mengorganisasi atau organize, meliputi atau melakukan eksperimen atau eksperimen, membuat analog, make analogies, mengurutkan atau sequence, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan atau dealing with retrieval. B. Memproses atau processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku-perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil pertimbangan, keputusan, atau kompleks logical, judgment behavior. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memproses atau processing. Oke, lanjut ke soal nomor 34. Dalam menentukan materi pokok atau lesson konteks, hendaknya mencakup sebagai berikut. A. Berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Berisi garis model besar, pendekatan, strategi, model, atau teknik pembelajaran yang digunakan yang memungkinkan siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, termotivasi, menaruh minat, tertantang untuk menemukan sendiri pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dikuasai. C. Berisi bagaimana proses dan hasil belajar akan dievaluasi atau dinilai. D. Berisi alokasi waktu yang dipergunakan untuk mempelajari setiap standar kompetensi. E. Berisi bahan rujukan atau literatur dan sumber belajar lainnya. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, hendaknya mempertimbangkan berikut ini, kecuali A. Potensi peserta didik, B. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Kebermanfaatan bagi pendidik dan guru. D. Aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran.
E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, khususnya dunia kerja. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C, yaitu kebermanfaatan bagi pendidik atau guru, kecuali ya. Oke, lanjut ke soal nomor 36. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jawaban yang paling tepat adalah iya, E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal 37. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibat pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jawaban yang paling tepat adalah iya, B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kita lanjut ke soal nomor 38. Dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran, hendaknya memperhatikan berikut ini, kecuali A. Tujuan khusus pembelajaran atau objektif yang relevan dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar. B. Tujuan khusus pembelajaran berisikan perumusan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dikuasai siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau learning oriented. C. Tujuan khusus pembelajaran bisa menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. D. Dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur, atau observable dan measurable. E. Menentukan rincian materi seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D. Dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur, atau observable dan measurable. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan A. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. B. Setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. C. Setelah menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. D. Setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. E. Setelah menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. Jawaban yang paling tepat adalah iya, A. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir pada thread kita kali ini, pada thread kita yang ketiga kali ini,
yaitu soal nomor 40. Berikut soalnya. Dalam menentukan rencana implementasi kegiatan pembelajaran, perlu diperhatikan hal berikut, kecuali A. Tentukan model, pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. B. Strategi yang dipilih hendaknya menantang, memotivasi, mendorong minat siswa untuk secara mandiri menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai atau student-centered learning. C. Beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan antara lain pembelajaran konstekstual, konstruktivisme, pembelajaran pemecahan masalah, pembelajaran individual, pembelajaran kooperatif, metode proyek, penugasan, dan sebagainya. D. Menentukan rincian materi atau fakta konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam langkah mencapai tujuan pembelajaran. E. Menentukan rencana kegiatan yang dilakukan guru, menyiapkan, memotivasi, dan menarik perhatian siswa, menyajikan materi pelajaran baik secara sukesif maupun stimulan, yang menggunakan berbagai media dan metode dengan menerapkan prinsip perulangan, menugasi, memberikan umpan balik, memberikan tes, dan menentukan tindak lanjut atau remedial dan pengayaan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, kecuali D, yaitu menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Oke, demikian teman-teman untuk tryout kita kali ini. Semoga teman-teman semakin menguasai dari kemampuan teknis guru P3K ini. Silakan teman-teman mengkoreksi setiap jawaban kita. Apabila ada dirasa yang kurang tepat, silakan diberikan di kolom komentar. Kita akan mengkoreksinya secara bersama-sama. Oke, demikian. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info terbaru seputar P3K ataupun CPNS dan soal-soal terupdate dan terbaru seputar P3K dan CPNS. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.